Ini proyek kolosal, konstruksi yang belum pernah ada dan mungkin segera terwujud. Beberapa bulan lalu, pemerintah Tiongkok menyetujui pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar dunia berkapasitas 60 gigawatt. Bendungan Megamotuo akan 3 kali lebih kuat daripada pemegang rekor saat ini, Bendungan Tiga Ngarai. Proyek luar biasa ini dibangun di Sungai Yarlung Sangpo, sungai tertinggi dunia di pegunungan Himalaya Tibet pada ketinggian lebih dari 5.000 meter. Di sini perusahaan konstruksi Power China berniat membangun bendungan hidroelektrik terbesar dan terkuat di dunia, dengan perkiraan biaya sebesar 137 miliar dolar. Pada 25 Desember, kantor berita Cina mengumumkan persetujuan pemerintah untuk proyek yang telah dibahas beberapa tahun. Ini langkah lain dalam perlombaan Tiongkok membangun bendungan di hulu sungai besar Asia. Namun, lokasi bendungan menjadi masalah besar bagi pembangunan infrastruktur seperti itu. Bukan hanya soal logistik yang membutuhkan insinyur dari seluruh dunia, tapi juga terkait hak asasi manusia. Bendungan itu bisa menghancurkan wilayah luas, merusak desa dan kuil, serta memindahkan banyak orang. Secara geopolitik, India tidak menyukai proyek ini dan sudah menyiapkan tanggapan. Jauh dari kesan sebagai sungai yang panjang dan tenang, alasan serta kondisi pembangunan bendungan yang belum pernah ada ini justru memicu gelombang konsekuensi. Inilah keajaiban rekayasa dan titik panas geopolitik bernama Bendungan Motuo. Walau Tiongkok sering menggelontorkan miliaran dolar untuk proyek infrastruktur, Bendungan Motuo tetap istimewa. Seperti disebutkan sebelumnya, total biaya proyek ini diperkirakan 137 miliar dolar, hampir 1 triliun yuan. Jika perkiraan ini ternyata benar, seperti kemungkinan besar akan terjadi, Bendungan Motuo akan menjadi proyek infrastruktur termahal yang sedang dikerjakan Tiongkok saat ini. Itu 4 kali lipat biaya Bendungan Tiga Ngarai di Sungai Yangtze. PDB Tiongkok pada tahun 2024 adalah 18,8 triliun dolar Amerika Serikat dan biaya Bendungan Motuo mencakup sekitar 3,5% dari total pengeluaran anggaran publik nasionalnya. Investasi besar namun tetap terjangkau bagi negara terkaya kedua di dunia. Meski tanpa rincian dari Beijing, kita tahu bendungan itu bisa mulai beroperasi paling cepat 2023. Pertanyaannya adalah, mengapa mereka melakukannya? Energi terbarukan adalah jawabannya. Menanggapi tekanan internasional, Presiden Tiongkok Xi Jinping membuat pengumuman mengejutkan pada September 2020. Dia umumkan Tiongkok berkomitmen untuk mencapai netral karbon pada 2060. Motif lingkungan ini bagus, tapi bukan satu-satunya alasan. Pemerintah Tiongkok sedang mempertimbangkan untuk menjual sebagian listriknya ke negara tetangga. Pengumuman itu disambut skeptis dan masih berlanjut sampai sekarang. Tiongkok masih memakai batu bara untuk lebih dari setengah listriknya. Secara keseluruhan, Tiongkok adalah negara yang paling banyak mencemari lingkungan, jauh melampaui negara lain. Lebih dari 30% emisi karbon dioksida dunia berasal dari Tiongkok dan semakin signifikan sejak 2010. Untuk memperbaiki citra, Tiongkok berupaya mengurangi jejak karbonnya. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa negara tersebut telah lama dianggap sebagai pabrik dunia dengan segala polusi yang menyertainya. Tahun 2003, Tiongkok meresmikan Bendungan Tiga Ngarai di Sungai Yangtze, bendungan pembangkit listrik tenaga air terkuat yang masih beroperasi, dengan kapasitas terpasang 22,5 gigawatt. Peringkat kedua juga dari Tiongkok, Bendungan Baihitan mulai beroperasi sebagian sejak 2021. Terletak di Sungai Jingxia, kapasitas terpasangnya akan mencapai 16 gigawatt. Itu hampir seperempat kapasitas terpasang PLTN Prancis. Kedua bendungan ini membuktikan kemampuan Tiongkok memecahkan rekor dalam proyek pembangkit listrik tenaga air. Menariknya, keduanya juga menunjukkan potensi kontroversi dan dampak negatif, terutama Bendungan Tiga Ngarai.
Para ahli memperkirakan bahwa dengan membangun bendungan 3 Ngarai dan menggunakannya untuk menghasilkan energi terbarukan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, cukup untuk memasok listrik ke lebih dari 80 juta rumah pada tahun 2020. Tiongkok juga memindahkan setidaknya 1,3 juta orang dan menghancurkan sejumlah besar situs arkeologi serta bentang alam. Bendungan ini juga bertujuan mengurangi banjir di wilayah Sungai Yangtze yang sudah terjadi bertahun-tahun. Hal ini juga telah dipertanyakan oleh para ahli yang menunjukkan bahwa bendungan-bendungan tersebut kemungkinan menyebabkan peningkatan gempa bumi dan tanah longsor di wilayah tersebut. Seberapa besar Tiongkok terusik oleh konsekuensi yang tidak menguntungkan ini digambarkan oleh skala bendungan yang sekarang sedang mereka kebut untuk diselesaikan. Bendungan Motuo tidak hanya lebih besar dari bendungan 3 Ngarai, tapi juga dirancang menghasilkan hampir 3 kali lipat listrik. Tujuannya yang serius dan mengejutkan adalah mencapai kapasitas 60 gigawatt terpasang. Itu hanya 1,4 gigawatt lebih kecil dari total kapasitas nuklir Prancis menurut data EDF 2025. Banyak negara seperti Thailand, Argentina, dan Mesir dapat beroperasi sepanjang tahun dengan kurang dari setengah energi bendungan tersebut. Bahkan Tiongkok sendiri, konsumen energi terbesar di dunia. Dengan tingkat konsumsi lebih dari 2 kali lipat dibandingkan pesaing terdekatnya, Amerika Serikat, Tiongkok akan mampu memenuhi hingga 6,5% dari total kebutuhan energinya. Dari satu bendungan raksasa, dampaknya sangat menakjubkan, sampai muncul pertanyaan, bagaimana ini bisa dicapai? Apa seluk-beluk dari apa yang sebenarnya sedang dibangun Power China dan bagaimana cara kerjanya? Kerumitan dalam membangun bendungan pembangkit listrik tenaga air dan mengoperasikannya memang sangat banyak. Tetapi konsep dasarnya ternyata sangat sederhana. Pada dasarnya, bendungan menahan air lalu melepaskannya secara selektif melalui pipa-pipa besar. Dengan turbin di dalamnya, turbin-turbin itu berputar dengan cepat, sehingga memutar magnet di dalam kumparan tembaga, dan voila, listrik pun dihasilkan. Daya pembangkit listrik bergantung pada tinggi jatuh air dan aliran air. Untuk membangun perangkat seperti itu yang secara teoritis mampu memasak listrik untuk seluruh negara sepanjang tahun, langkah pertama dan mungkin yang paling penting adalah memilih sumber air yang ideal. Sungai Yarlung-Sangpo adalah sungai yang sangat besar dan kuat dan juga memiliki penurunan elevasi yang sangat besar. Berasal dari daerah otonom Tibet, sungai ini mengalir barat ke timur dan membentuk ngarai terbesar di dunia. Karena itu, Tiongkok tertarik pada tekanan hidrolik sungai ini, terutama di bagian yang turun vertikal 2000 meter. Dalam jarak 50 km di sini, sungai ini membentuk tikungan besar dan mengaliri Tiongkok. Insinyur akan menggali terowongan 20 km menembus gunung puncak Himalaya Namcha Barwa setinggi 7.782 meter untuk mengalirkan air ke turbin lalu ke hilir sungai. Bagi Tiongkok, lokasi ini adalah tambang emas. Namun, ngarai besar Yarlung-Sangpo juga menawarkan peluang besar selain keajaiban geologi. Pembangunan bendungan ini bisa berdampak serius secara geopolitik dengan India, Bangladesh, serta bagi penduduk lokal dan lingkungan. Bendungan ini dapat melemahkan penghidupan petani dan nelayan di hilir karena mengurangi aliran sungai. Masalah ini akan dibahas lagi nanti. Kita sudah membahas apa itu proyek bendungan Motuo, dan kita juga sudah membahas mengapa Tiongkok begitu terdorong untuk berinvestasi besar-besaran di dalamnya. Sekarang kita perlu menanyakan satu pertanyaan penting lagi. Di mana itu? Ini terlihat mudah, tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya Anda mungkin akan mendapatkan jawaban yang berbeda tergantung pada siapa yang Anda tanyakan dan pandangan politik mereka. Tanya pejabat PKT, mereka mungkin bilang bendungan Motuo dibangun di salah satu dari 5 wilayah otonom Tiongkok yang besar dekat pegunungan Himalaya. Namun, jika Anda bertanya pada salah satu dari 3,6 juta penduduk di sana, mereka akan memberitahu Anda, bendungan itu sedang dibangun di Tibet oleh penjajah asing yang telah menduduki negara itu selama 70 tahun. Kebencian muncul akibat sejarah kekerasan proyek infrastruktur besar Tiongkok di sana. Laporan LSM International Campaign for Tibet (ICT) pada 5 Desember 2024 mencatat sedikitnya 193 proyek bendungan di Tibet sejak 2000. Baru 28% bendungan yang diusulkan telah beroperasi, sedangkan 34% masih disiapkan atau dibangun.
Angka ini mungkin di bawah perkiraan karena data sangat terbatas atau dibuat tidak dapat diakses oleh Beijing. Menurut LSM tersebut, semua bendungan ini dapat menghasilkan lebih dari 270 gigawatt tenaga hidroelektrik, setara dengan produksi Jerman. Besarnya skala dan banyaknya proyek ini memunculkan pertanyaan soal penghormatan hak masyarakat setempat. International Campaign for Tibet memperkirakan 750.000 hingga 1 juta orang mungkin dipindahkan akibat perkembangan pesat ini. Berdasarkan data mereka, sedikitnya 144.000 orang telah dipindahkan dan direlokasi akibat pembangunan bendungan hidroelektrik di Tibet. Selain merusak ekosistem unik dengan membanjiri lahan, membelah lereng, dan mengganggu habitat, bendungan juga mengganggu pergerakan biota akuatik serta aliran tanah, air, dan nutrisi penting bagi negara-negara hilir, keluh asosiasi tersebut. Walau data pasti sulit diperoleh, sumber Tibet menyebut sebagian yang signifikan energi dari bendungan ini diekspor keluar Tibet. Artikel tahun 2021 di Tibetan Review menyebut hampir 9 miliar kilowatt energi bersih dari Tibet dikirim ke 14 provinsi Tiongkok selama 2015 sampai 2021. Orang Tibet jarang, bahkan hampir tidak pernah diajak berkonsultasi dalam pelaksanaan proyek-proyek energi besar ini. Meskipun kenyataannya, proyek-proyek tersebut membawa perubahan besar pada tanah Tibet, situs budaya Tibet, dan kehidupan sehari-hari masyarakat Tibet. Untuk mendapatkan gambaran tentang seberapa besar dampak bendungan Tiongkok dan seberapa keras protes yang dilakukan oleh orang Tibet, sebagai tanggapan kekacauan terbaru terkait pembangunan bendungan Gangto sudah cukup jadi contoh. Bendungan Gangto atau Bendungan Kamtok menurut orang Tibet adalah proyek PLTA Tiongkok lain yang mirip dengan Bendungan Motuo. Bendungan ini terletak di Sungai Jinsa, salah satu sungai utama Tibet. Orang Tibet sangat menentang proyek ini. Bendungan Gangto akan menenggelamkan sejumlah biara Tibet, termasuk biara Wanto yang berusia 700 tahun. Desa Wanto atas dan bawah harus direlokasi seluruhnya. Ribuan penduduk terdampak kabarnya tak pernah diajak berkonsultasi secara sungguh-sungguh. Bendungan itu juga akan menenggelamkan gua meditasi, makam, dan jalur ziarah penting bagi masyarakat Tibet di wilayah itu. Penduduk setempat tak hanya kehilangan kampung halaman dan cara hidup tradisional, tapi juga kemungkinan besar dipindahkan ke perumahan relokasi yang dibangun Tiongkok. Jauh dari sana, di lingkungan yang sepenuhnya berbeda. Gabungan semua faktor ini memicu kejadian langka di Tibet. Pada tahun 2024, gerakan protes berskala besar meletus terkait bendungan Gangto, yang sebagian besar dipimpin oleh para biksu dari biara Wanto. Ratusan ribu warga Tibet turun ke jalan dan mulai melakukan aksi protes damai pada Februari 2024. Mereka membawa papan tanda, meneriakkan slogan lewat megafon, bahkan berlutut di depan biara yang akan terendam banjir. Mereka merespons dengan tindakan keras, termasuk penangkapan massal, penggerebekan rumah, interogasi lama, dan laporan pemukulan. Pemukulan diduga juga dialami biksu tua berjubah tradisional yang sering memimpin protes. Jurnalis BBC Tessa Wang menemukan beberapa pemukulan itu menyebabkan cedera serius. Namun laporan aksi protes dan penindasan setelahnya sulit diperoleh. Para jurnalis sangat kesulitan mendapatkan akses ke wilayah tersebut atau ke sumber-sumber, karena otoritas Tiongkok memperketat pembatasan setelah peristiwa itu. Penindasan ini tidak sepenuhnya tertutup karena video segera bocor dan dipublikasikan online memperlihatkan drama yang terjadi. Meskipun mengejutkan, peristiwa-peristiwa tersebut sebenarnya bukanlah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak 2000, Tiongkok telah merelokasi hampir 1 juta warga Tibet menurut Human Rights Watch. Protes atas bendungan Gangto juga menandai momen yang relatif langka dalam sejarah di mana warga Tibet merasa berani memberontak terhadap pemerintah Tiongkok. Dan semua bukti yang ada menunjukkan bahwa mereka yang melakukan protes mengalami konsekuensi yang berat karena tindakan tersebut. Sekarang, mari kita alihkan perhatian kita kembali ke bendungan Motuo. Tiongkok belum banyak merilis data konkret soal pembangunan bendungan ini. Kita tahu bahwa pada saat video ini dibuat, Tiongkok berencana untuk memulai konstruksi fisik pada tahun 2029. Proses ini diperkirakan berlangsung 4 tahun, sehingga bendungan beroperasi penuh pada 2033.
Tiongkok belum merilis angka secara publik untuk memperkirakan berapa banyak warga Tibet yang akan tergusur oleh bendungan Motuo. Namun kita tahu bahwa bendungan terbesar yang pernah diselesaikan Tiongkok sejauh ini telah memindahkan setidaknya 1,3 juta orang. Seperti disebutkan sebelumnya, bendungan Motuo akan memiliki kekuatan 3 kali lipat dari bendungan itu. Walau daya listrik tidak selalu sebanding dengan dampak sekitar, kita dapat berasumsi dampak bendungan Motuo tetap signifikan. Kabupaten Medok, lokasi bendungan akan dibangun. Penduduknya lebih sedikit dibanding wilayah Tibet lain yang sudah dibangun bendungan besar atau diusulkan pembangunannya. Namun hal ini tampaknya akan melibatkan relokasi besar-besaran, dan ketidakpastian skalanya membuatnya makin mengkhawatirkan. Ditambah lagi kemungkinan lebih banyak situs suci dan biara yang akan terendam air, sehingga dampak budaya yang mungkin terjadi menjadi semakin besar. Ada kekhawatiran lingkungan serius. Wilayah ini termasuk paling kaya keanekaragaman hayati di Tibet. Perubahan aliran air di hilir diperkirakan dapat mengganggu keanekaragaman hayati bahkan secara signifikan. Wilayah ini juga sangat rentan terhadap aktivitas seismik dan tanah longsor. Waduk bendungan terbesar dalam sejarah manusia akan sangat besar dan massa airnya bisa membahayakan keamanan geologi wilayah itu. Dekan Palmo, peneliti Tibet yang diwawancarai RFI, memperingatkan gempa bumi berisiko menyebabkan longsor, banjir, dan longsoran lumpur di hilir. Reporter New York Times melaporkan otoritas Tiongkok melaporkan adanya retakan di 5 bendungan PLTA Tibet usai gempa 7,1 magnitudo Januari 2025. Bukan hanya orang Tibet, banyak orang lain termasuk India dan Bangladesh sangat bergantung pada Sungai Yarlung Tsangpo sebagai sumber air. Analisis Lowy Institute 2020 menunjukkan pembangunan bendungan Tiongkok di Tibet berdampak besar pada pengaruhnya terhadap negara-negara hilir, khususnya India. Beberapa bendungan ini dapat mempengaruhi sumber daya air bagi 2 miliar orang, menurut Jacqueline Eustache Brinio, senator Perancis dan ketua kelompok informasi internasional tentang Tibet. India dan Bangladesh khawatir bendungan Motuo bisa mengubah aliran sungai dan mengganggu akses air untuk pertanian, air minum, dan kebutuhan manusia penting lainnya. India sangat khawatir hingga mempertimbangkan proyek tandingan untuk membatasi dampak negatif bendungan Tiongkok, termasuk pembangkit listrik di Upper Siang, Arunachal Pradesh berkapasitas 11 gigawatt. Kontroversi muncul karena Tiongkok minim memberi informasi jelas. The New York Times menyebut desain dasar bendungan itu pun tidak diketahui. Bendungan Motuo dekat perbatasan Arunachal Pradesh di India, wilayah yang pernah jadi lokasi perang pada 1962. Situasi ini kembali memicu ketegangan antara dua raksasa Asia tersebut. Menghadapi peringatan India terkait hal ini, Beijing meyakinkan bahwa tidak akan ada dampak negatif. Tanggapan skeptis. Seperti diketahui, Tiongkok pernah mengganggu sumber air lintas negara hingga menyebabkan kekeringan berkala yang parah di Vietnam, Kamboja, dan Thailand. Dengan membendung Sungai Mekong, Tiongkok mengklaim memiliki hak yang sah untuk membendung sungai, seperti yang telah dilakukan selama ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Looking for